Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur An-Nisa dengan NIM 2003673. Di sini, saya akan membahas mengenai definisi kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Sulistyawati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kedua, perkataan, linguistik. Ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Pertama, subjek. Subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Subjek sendiri dapat berbentuk jenis-jenis kata benda atau bisa juga berbentuk contoh frasa nomina. Contohnya, ibu sedang berbelanja ke pasar, yang dimana ibu merupakan subjek yang berbentuk kata kerja. Kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya diletakkan setelah subjek. Biasanya predikat dapat berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Contohnya, adik bermain bola, yang dimana bermain merupakan predikat yang berbentuk kata kerja. Ketiga, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenal perbuatan oleh subjek. Dalam kalimat pasif, objek biasanya diletakkan di awal kalimat menggantikan posisi subjek. Sementara itu, dalam kalimat intransitif dan semitransitif, unsur kalimat ini tidak digunakan sama sekali, dan fungsinya digantikan oleh unsur pelengkap dan keterangan. Sama seperti subjek, objek sendiri juga dapat berupa kata benda ataupun frasa nomina. Contohnya, Agus sedang membacakan puisi, yang dimana puisi merupakan objek yang berbentuk kata kerja. Keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek atau bisa juga diletakkan di sebelah kalimat. Jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semitransitif yang tidak membutuhkan keberadaan objek di dalamnya. Salah satu cara membedakan pelengkap dan objek adalah dengan melihat kata atau frasa yang ada setelah predikat. Jika kata yang ada di sebelah predikat itu adalah kata benda atau frasa nomina, maka dipastikan bahwa itu adalah objek. Contohnya, Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya, yang dimana baju itu adalah kepunyaannya merupakan pelengkap yang berbentuk klausa. Kelima, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Definisi keterangan jenis-jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Contohnya,
Ibu membeli sayur-sayuran di pasar, yang dimana di pasar merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, berdasarkan pengucapan, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan sebagai kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya, ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." Kedua, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contohnya, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Baik, perkenalkan nama saya Widyaningrum Fitriani dengan NIM 2009784. Di sini saya akan menjelaskan B berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri oleh pola-pola pembentuknya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah: pertama, ada KB ditambah KK atau kata benda ditambah kata kerja. Contoh, Victoria sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Selanjutnya ada KB ditambah KS atau kata benda ditambah kata sifat. Contoh, Ika sebagai subjek, sangat rajin sebagai predikat. Selanjutnya ada KB ditambah kabil atau kata benda ditambah kata bilangan. Contoh, masalahnya sebagai subjek, 1001 sebagai predikat. Selanjutnya ada kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, saya siswa kelas 6. Dua, ada kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. Setiap kalimat tunggal di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya. Dengan menambahkan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat dikenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperluas menjadi 20 atau lebih. Perluasan kalimat tersebut terdiri atas: yang pertama ada keterangan tempat, seperti di sini dalam ruang tertutup, lewat Bali, sekeliling kota. Yang kedua ada keterangan waktu, seperti setiap hari pada pukul 21.00 tahun depan, kemarin sore, minggu kedua bulan ini. Yang ketiga ada keterangan alat atau dengan ditambah kata benda, seperti dengan linggis, dengan undang-undang itu, dengan sendok, dengan welas pos, dengan cek. 4. Keterangan modalitas, seperti harus, barangkali, seyogianya, sesungguhnya, dan sepatutnya. 5. Keterangan cara atau dengan ditambah kata sifat atau kata kerja, seperti dengan hati-hati, seenaknya saja, selekas mungkin. 6. Keterangan aspek seperti akan, sedang, sudah, dan telah. 7. Keterangan tujuan seperti agar bahagia, untuk anaknya, supaya aman bagi mereka. 8. Keterangan sebab, seperti karena rajin, sebab berkuasa, lantaran panik. 9. Keterangan aposisi adalah keterangan yang sifatnya menggantikan, seperti penerima sepatu emas, David Beckham. 10. Prasayang, seperti mahasiswa yang IP-nya 3 ke atas, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Contoh perluasan kalimat tunggal adalah: 1. Victoria akan bernyanyi di Las Vegas. 2.
Masalahnya 1001 yang belum terpecahkan. 3. Ika sangat rajin menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya. 2. Ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat ini termasuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Kalimat majemuk setara penggabungan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang digabungkan oleh kata dan atau serta. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Kedua, ada kalimat majemuk setara pertentangan, 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan. Kedua kalimat tersebut menunjukkan hubungan pertentangan. Contoh, Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. Selanjutnya ada kalimat majemuk pemilihan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata atau. Contoh, makalah ini harus dikumpulkan besok atau minggu depan. Selanjutnya kalimat majemuk setara penguatan, 2 atau lebih kalimat tunggal dihubungkan dengan kata bahkan. Contoh, pencuri itu tidak hanya dipukuli oleh massa, bahkan dia disiksa dengan sadis. Selanjutnya ada kalimat majemuk setara yang dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian untuk menandakan suatu kejadian yang berurutan. Contoh, mula-mula disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SD, kemudian disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SMP. 2. Ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri atas 1 suku kalimat yang bebas dan 1 suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Ada beberapa penanda hubung atau konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu 1. Waktu, ketika, sejak. 2. Sebab, karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu. 3. Akibat, hingga, sehingga, maka. 4. Syarat, jika, asalkan, apabila. 5. Perlawanan, meskipun, walaupun. 6. Pengadaian, andai kata, seandainya. 7. Tujuan, agar, supaya, untuk, biar. Saya Mita Khainesa Rahman dengan NIM 2000609 akan melanjutkan penjelasan dari Teh Widya. Lalu yang ke-8 ada perbandingan, contohnya seperti laksana, ibarat, seolah-olah. Lalu ada pembatasan, contohnya kecuali dan selain. Lalu ada alat, dengan ditambah kata benda, contohnya dengan tongkat. Lalu ada kesertaan, dengan ditambah orang, contohnya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Induk kalimatnya, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Dan anak kalimatnya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Lalu ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contohnya, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Lalu ada berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya, sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Selanjutnya ada macam-macam kalimat perintah. Yang pertama ada kalimat perintah biasa, ditandai dengan partikel lah. Contohnya, gantilah bajumu. Lalu ada kalimat larangan, ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Lalu ada kalimat ajakan, ditandai dengan kata mohon, tolong, dan silahkan. Contohnya, tolong temani nenekmu di rumah. Lalu yang kedua ada kalimat berita.
Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Yang pertama ada kalimat berita kepastian. Contohnya, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Lalu yang kedua ada kalimat berita pengingkaran. Contohnya, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Lalu yang ketiga ada kalimat berita kesangsian. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Lalu ada kalimat berita bentuk lainnya. Contohnya, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Lalu selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, kapan. Contohnya, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya? Lalu ada kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan kata tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contohnya, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Selanjutnya, berdasarkan unsur kalimat, kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contohnya, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Mahasiswa sebagai subjek, berdiskusi sebagai predikat, di dalam kelas sebagai keterangan. Lalu, ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. Ibu sebagai subjek, mengenakan sebagai predikat, kaos hijau dan celana hitam sebagai objek. Lalu yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contohnya, silahkan masuk. Saya Rinanda Cirani Dewi dengan NIM 2006588. Selanjutnya, berdasarkan susunan subjek predikat. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu, dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau penegasan makna. Contoh, ambilkan koran di atas kursi itu. Ambilkan sebagai predikat, koran di atas kursi itu sebagai subjek. Selanjutnya, sepakat kami untuk berkumpul di taman kota. Sepakat sebagai subjek, kami sebagai predikat untuk berkumpul di taman kota sebagai keterangan. 2. Ada kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia SPOK. Contoh, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. Penelitian ini sebagai subjek, dilakukan sebagai predikat, mereka sebagai objek sejak 2 bulan yang lalu sebagai keterangan. Selanjutnya, F. Berdasarkan bentuk gaya penyajiannya, retorikanya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Contoh, saya akan dibelikan Vespa oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. 2. Kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat.
Oleh karena itu, penyajian kalimat ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Contoh, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. Ketiga, ada kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangunan kalimat yang simetri. Contoh, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Selanjutnya, berdasarkan subjeknya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Misalnya, pergi, tidur, mandi, dan lain-lain, kecuali makan dan minum. Contoh, mereka akan berangkat besok pagi. Selanjutnya ada kalimat aktif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang dapat diikuti oleh objek penderita atau O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan me dan selalu dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, Eni mencuci piring. Eni sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, piring sebagai objek penderita. Kedua, ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak dapat diikuti oleh objek penderita atau O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan ber. Kalimat yang berawalan me tidak diikuti dengan O1. Kalimat ini dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, mereka berangkat minggu depan. Mereka sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, minggu depan sebagai keterangan. Yang ketiga, ada kalimat semi-transitif. Kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif karena disertai oleh pelengkap, bukan objek. Contoh, Dian kehilangan pensil. Dian sebagai subjek, kehilangan sebagai predikat, pensil sebagai pelengkap. Selanjutnya ada contoh, Sony selalu mengendarai sepeda motor ke kampus. Sony sebagai subjek selalu mengendarai sebagai predikat, sepeda motor sebagai pelengkap, ke kampus sebagai keterangan. Yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif biasa. Kalimat pasif ini biasanya diperoleh dari kalimat aktif transitif. Predikat pada kalimat ini berawalan di, ter, ke, an. Contoh, piring dicuci Eni. Piring sebagai subjek, dicuci sebagai predikat, Eni sebagai objek pelakunya. Yang terakhir ada kalimat pasif zero. Kalimat pasif zero adalah kalimat yang objek pelakunya atau O2 melekat berdekatan dengan O2 tanpa disisipi dengan kata lain. Predikat pada kalimat ini berakhiran kan dan akan terjadi penghilangan awalan di. Predikatnya juga dapat berupa kata dasar berkelas kerja kecuali kata kerja aus. Kalimat pasif zero ini berhubungan dengan kalimat baku. Contoh, ku pukul adik. Ku sebagai objek pelakunya, pukul sebagai predikat, adik sebagai subjek. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.